Film diawali dengan menampilkan seorang polisi wanita bernama Jessica, yang sedang duduk untuk patroli dan kini sedang berbicara dengan ibunya di telepon. Nampak, ibunya khawatir bahwa ia akan menjadi polisi seperti ayahnya, yang meninggal saat bertugas. Namun, ia tidak ingin membicarakan hal itu pada hari pertamanya bekerja sehingga ia mengakhiri percakapan. Jessica pun memasuki kantor polisi dengan sedikit ragu-ragu. Sepertinya tidak ada seorang pun di sana jadi ia masuk ke dalam untuk melihat. Namun tiba-tiba, ia mendengar beberapa suara dan melihat seorang pria di kejauhan sedang mengumpat. Jessica berbicara kepadanya, tetapi pria itu menyuruhnya untuk berbalik dan berhenti. Ketika ia akhirnya berjalan ke arahnya, ia memperkenalkan dirinya sebagai Sersan Cohen. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa ini bukan kantor polisi yang baru, tetapi yang lama. Ia adalah pendatang baru yang beruntung yang bekerja pada shift terakhir di sana. Cohen menjelaskan bahwa semua panggilan telah dialihkan ke kantor baru. Jessica mungkin memiliki beberapa panggilan telepon yang harus ia kirimkan kepadanya. YG dimaksudkan, jika terjadi keadaan darurat, ia harus menelepon ke kantor. Cohen kemudian menunjukkan dapur, tetapi menyuruhnya untuk tidak masuk ke ruang tunggu. Jessica bertanya kepadanya mengapa ia ada di sana dan bukan ke petugas keamanan. Ia menjelaskan bahwa Jessica harus ada di sana karena ia harus mengurus barang bukti. Seorang pria bernama Hasmat dijelaskan akan datang ke kantor polisi suatu malam untuk membuangnya. Ia memerintahkan Jessica untuk tidak meninggalkan tempat itu dan mengatakan akan menggantikannya saat giliran kerjanya selesai. Hingga kemudian, Jessica yang sedang membaca buku terlihat hampir tertidur. Tiba-tiba, ia menyadari ada yang salah dengan salah satu lampu di lorong. Saat telepon berdering, ia mendapat panggilan darurat dari seorang wanita yang mengatakan bahwa ia terjebak dan semua orang yang bersamanya mungkin sudah meninggal. Saat ia menanyakan alamatnya, wanita itu menutup telepon. Jessica segera menelepon kantor polisi baru. Karena ia tidak memperoleh informasi yang diperlukan dari si penelepon, mereka hanya mengatakan akan memeriksa panggilan tersebut dan apakah panggilan telah dialihkan dengan benar. Ia mendengar sesuatu di tempat penahanan dan berjalan untuk memeriksanya. Karena mengira itu mungkin Cohen. Jessica mencapai tempat asal suara benturan itu, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Kemudian, dia makan siang di dapur dan menemukan sehelai rambut panjang di dalam sandwich-nya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu depan. Tetapi ketika dia pergi untuk memeriksa tidak ada seorang pun di luar. Ketika dia berbalik, ada seseorang di dalam kantor polisi. Jessica menyuruhnya untuk tidak meninggalkan rumah. Dia meninggalkan kantor polisi dan melihat bahwa dia sedang kencing di lantai. Dia mengeluarkan tongkatnya dan mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi ketika tidak berhasil, dia mengusirnya. Jessica membersihkan stasiun dan setelah itu pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh di pipa dan melihat sepasang sepatu bot. Jessica meninggalkannya di luar untuk gelandangan itu. Ketika dia kembali ke dalam, dia mendengar suara lain. Dia menemukan salah satu kamar mandi benar-benar hancur, lalu pergi ke pusat kebugaran stasiun dan ke ruang ganti. Salah satu loker masih memiliki kunci di dalamnya dan dia membukanya, hanya untuk menemukan foto dirinya dan ayahnya di dalamnya. Dia menutup loker dan melihat bahwa semua loker lainnya telah dibuka. Tiba-tiba, ada panggilan lain. Itu adalah wanita yang sama yang memohon bantuan. Jessica mendapatkan namanya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah dibawa ke sebuah peternakan, lalu menutup telepon lagi. Tiba-tiba ada panggilan lain, tetapi kali ini dari perusahaan pembuangan limbah. Pria itu mengatakan bahwa mereka akan sedikit terlambat. Jessica menelepon kantor polisi baru itu lagi dan memberitahu mereka tentang panggilan kedua. Mereka mengatakan bahwa gadis itu tidak menelepon 911, tetapi langsung ke kantor polisi. Dan saat dia menelepon lagi, Jessica harus menyuruhnya menelepon 911. Jessica terus membaca buku petunjuk, menunggu panggilan lain, ketika tiba-tiba rakit di belakangnya mulai bergerak. Dia memeriksanya, meskipun dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Begitu dia duduk, rakit itu berputar lagi dan menabrak rakit lainnya. Jessica mendengar suara lain di belakang dan menindaklanjutinya. Dia melihat salah satu pintu telah dibuka dan mendengar suara lain di dalam, jadi dia meneleponnya sebelum pergi untuk menyelidiki. Satu-satunya hal yang dia dapatkan dari kantor polisi adalah sebuah lagu. Ada suara lain dan alarm menyala di kantor polisi. Jessica melafalkan kalimat dari buku petunjuk saat dia mendekati lokasi asal suara itu. Dia masuk ke ruangan yang berantakan dan ketika sebuah kotak hampir jatuh menimpanya, dia melihat gelandangan itu telah memasuki fasilitas itu. Dia mencari sesuatu dan tidak memperhatikannya, jadi dia memanjat untuk menangkapnya. Dia melumpuhkan dan menangkapnya. Jessica menahannya, tetapi dia terus menolaknya, jadi dia menyeretnya masuk. Pintu terbanting menutup dan suara teriakan terdengar di luar. Pria itu menyerangnya dan dia membuatnya pingsan. Jessica menyadari bahwa dia terkunci di dalam sel dan memanggil seseorang untuk membuka pintu. Wajah asing muncul di jendela,
membuatnya takut untuk menjatuhkan senter. Tiba-tiba, gelandangan itu memiliki senter dan dia mengarahkannya padanya. Dia mengingatkannya bahwa dia bersenjata. Senter menerangi sudut untuk memperlihatkan gelandangan itu masih pingsan. Jessica bertanya siapa yang ada di sana bersama mereka. Suara seorang anak terdengar. Ia menggedor pintu lagi dan suara itu bertanya apakah ia ingin keluar hidup-hidup. Jessica meminta senternya. Lalu semuanya menjadi gelap lagi dan dua sosok terlihat di sampingnya. Lampu kembali menyala dan pintu sel terbuka. Ia keluar dan mengunci tahanan itu, lalu mencoba menenangkan diri. Kemudian, Jessica menelepon Cohen dan saat Cohen tidak menjawab, Jessica meninggalkan pesan, tetapi tidak menceritakan apa yang terjadi. Jessica berusaha untuk tetap tenang, tetapi melihat kata-kata itu terukir di langit-langit. Saat memeriksa pintu kantor polisi, dia melihat seorang wanita di luar dan menyuruhnya pergi. Marigold meminta untuk menghabiskan rokoknya di sana, karena dia merasa lebih aman dan Jessica mengizinkannya. Sebelum masuk ke dalam, Marigold mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia seorang pemula. Dia mengatakan bahwa dia berada di sel di sebelah para pembunuh Paimon yang bunuh diri di kantor polisi, yang telah menculik dan membantai beberapa gadis. Jessica tahu tentang kasus itu karena ayahnya terbunuh di tempat kejadian perkara, dan dia tahu bahwa para penjahat itu juga tewas di sana. Marigold bersikeras bahwa mereka membawanya kembali hidup-hidup ke kantor polisi, dan dia bisa mendengar mereka menyanyikan lagu aneh di sel di sebelahnya. Mereka gantung diri dengan spray. Marigold menghabiskan rokoknya dan membuat Jessica terdiam. Dia berpatroli di kantor polisi dan menemukan TV yang menyala. TV itu menayangkan wawancara polisi dengan saudara Paimon yang telah melakukan kejahatan keji yang disebutkan. Dua TV lainnya juga menyala, namun menayangkan wawancara dengan saudara perempuan Paimon. John Paimon terlihat dalam kilas balik, berbicara tentang iblis. Kilas balik wawancara berlanjut dengan para saudari, keduanya mengatakan hal yang sama. John membuat ancaman yang tidak masuk akal pada rekaman itu, seolah-olah dia bisa berbicara langsung kepada Jessica. Tiba-tiba, salah satu kursi berayun ke arahnya dan sesaat terlihat seperti seseorang sedang duduk di atasnya. Itu terus terjadi sampai menjatuhkan Jessica. Telepon berdering dan dia bergegas untuk menjawab. Gadis yang sama mengatakan bahwa gadis-gadis lainnya telah terbunuh. Orang-orang yang telah melakukan itu terus menyanyikan lagu yang sama yang diceritakan Marigold kepadanya. Jessica mencoba membuat gadis itu menelepon 911, tetapi Marigold mengatakan bahwa dia bisa. Jadi Jessica menyuruhnya lari dan bersembunyi. Sebelum panggilan berakhir, Jessica bertanya kepada gadis itu apakah dia mendengar nama John Paimon, dan gadis itu mengatakan bahwa dia pernah mendengarnya. Jessica sudah mulai menghubungkan beberapa titik, jadi dia menelepon kantor polisi bar itu lagi, dan menyampaikan semua detail panggilan telepon itu kepada gadis itu. Dia memberitahu petugas di seberang telepon bahwa dia pikir anggota keluarga Paimon yang tersisa mungkin menangkapnya. Petugas itu tertawa dan memberitahu Jessica bahwa mereka semua ditahan di bawah pengawasan polisi yang konstan. Petugas itu memberinya nomor laporan polisi dan menyuruhnya merujuk nomor laporan itu saat dia menelepon lagi saat dia mendapat informasi lebih lanjut. Jessica mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Tiba-tiba dia mendengar siulan dari seberang kantor polisi. Jessica memeriksa sebuah ruangan dengan beberapa kursi kantor, tetapi terganggu oleh lebih banyak suara. Saat dia melihat ke belakang, tiba-tiba kursi-kursi itu telah ditata ulang sepenuhnya. Jessica sudah muak dan berpikir bahwa petugas polisi lainnya mempermainkannya karena dia seorang pemula. Tiba-tiba, bel stasiun berbunyi dan ketika dia pergi untuk memeriksa, ada seorang petugas di sana. Dia mulai bertanya apakah hanya dia yang mengerjainya atau ada orang lain juga. Dia tampaknya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jessica bertanya apakah mereka juga melakukan trik yang sama dengan para pemula lainnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Price. Dia pikir seseorang menyuruh Price untuk memeriksanya. Namun, saat Price bertanya bagaimana shift Jessica, dia bercerita tentang gelandangan itu. Price tertawa dan berkata bahwa dia lebih buruk dari itu, dengan seorang penjahat yang buang air besar di mobil polisinya sekali. Jessica sedikit rileks dan Price bercerita bahwa dia sebenarnya datang untuk memeriksanya karena dia mengenal ayahnya. Jessica bertanya apakah Price bersamanya malam itu. Price bercerita tentang semua kejadian itu. Mereka tiba lebih awal di tempat kejadian, tetapi mereka bisa mendengar gadis-gadis itu memohon agar mereka hidup. Mereka berdua masuk tanpa bantuan dan ayahnya menunda pembayaran, sementara dia berhasil mengeluarkan beberapa gadis. Price bercerita bahwa dua petugas tewas di sana, termasuk ayahnya. Price berkata bahwa ayahnya adalah polisi yang baik dan dia akan sangat bangga padanya. Saat ia berbalik, Jessica melihat lubang besar di kepala pria itu, dan saat ia berjalan melewati jendela di luar, ia menghilang. Jessica pergi untuk memeriksa kemana ia pergi dan memanggilnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari seluruh kantor polisi yang mengelilinginya. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh bergerak di dalam lorong. Tubuh itu mulai melayang dan bergerak dengan cara yang tidak wajar. Jessica bersembunyi sejenak, mengeluarkan senjatanya dan saat ia melangkah keluar untuk memeriksa apakah pria itu masih di sana, ia sudah pergi. Tiba-tiba, ia mendengar pria tunawisma itu berteriak di dalam selnya. Pria itu memohon untuk dibiarkan keluar dari sana dan ketika Jessica bertanya apa yang salah,
Pria itu menyingkir dan menunjukkan 3 hantu di selnya. Jessica terus mengatakan bahwa itu tidak nyata. Pria itu menangis dan memohon padanya untuk tidak meninggalkannya di sana. Jessica mendengar lagu itu lagi dan ketika dia sampai di tempat asal suara itu, dia melihat sekelompok gadis duduk melingkar dan bernyanyi. Gadis-gadis hantu itu berbalik menghadapnya dengan kain berlumuran darah di wajah mereka, sementara bayangan mereka terlihat normal. Pintu tertutup di belakangnya dan mereka menghilang. Jessica mendengar suara gaduh lain di luar dan pergi ke ruang bukti. Dia mendapati ruang itu benar-benar berantakan, dengan beberapa pakaian pria diletakkan di tengah. Jessica berlari ke telepon dan menelepon Cohen. Cohen bertanya mengapa dia meneleponnya dan Jessica mengatakan bahwa dia pikir dia berhalusinasi. Jessica merasa dia tidak akan bisa menyelesaikan shiftnya. Cohen meremehkannya karena takut dan bertanya lagi apakah dia akan berada di sana pada akhir shift. Sebelum Cohen menutup telepon, Cohen mengatakan kepadanya untuk tidak meneleponnya lagi. Dia menelepon perusahaan pembuangan limbah untuk menanyakan kapan mereka akan datang. Ketika pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin, Jessica mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu mereka di luar di mobil patrolinya. Jessica meninggalkan stasiun, tetapi telepon berdering sehingga dia bergegas masuk. Gadis itu kembali bercerita bahwa dia telah melarikan diri. Dia memberitahu Jessica bahwa dia melihat semacam tanda dan Jessica tetap menghubunginya sambil menelepon kantor polisi dari ponselnya. Gadis itu berkata bahwa dia tahu bahwa dia akan mati dan Jessica bertanya apakah ada sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Dia memutuskan sambungan lagi. Jessica menelepon kantor polisi baru. Petugas yang sama mengangkat telepon dan memberitahu bahwa gadis yang menelepon kantor polisi itu telah meninggal hingga membuat Jessica tidak percaya. Petugas itu memberitahu bahwa dia adalah korban Paimon terakhir dan dipukuli sampai meninggal dengan tongkat. Dia berkata bahwa mungkin beberapa anggota di komunitas Paimon mungkin telah lolos dari penangkapan dan sedang mengolok-oloknya atau mungkin itu hantu. Petugas itu memberitahu bahwa para pembunuh itu bunuh diri di kantor polisi dan sejak saat itu ada hal-hal aneh yang terjadi di kantor polisi. Sebuah foto jatuh di belakang Jessica dan dia menutup telepon. Ternyata, itu adalah foto post-mortem ayahnya. Dia melihat lebih banyak foto di tanah dari tempat kejadian perkara Paimon, tempat gadis-gadis yang tewas di sana, yang nampak ada juga foto Price. Jessica memejamkan mata sejenak, berharap rasa sakitnya akan hilang. Tetapi ketika dia membuka mata, foto-foto itu tersusun rapi di lorong. Di sini, Jessica berteriak dalam benaknya saat foto-foto tersangka dari keluarga Paimon terlihat. Tiba-tiba, foto-foto itu terbakar. Jessica terbangun di lantai lorong karena teleponnya berdering. Ibunya ada di telepon, mengatakan bahwa dia menyesal telah menyinggung ayahnya. Gadis yang menelepon itu adalah gadis yang sama. Ketika Jessica mengatakan bahwa dia sudah meninggal, gadis itu mulai tertawa dan suara tongkat pemukul yang memukulnya terdengar di telepon. Suara itu terus berlanjut di sekitar Jessica, dan ketika dia melihat ke bawah mejanya, dia melihat hantu gadis itu. Jessica bersembunyi di rakit dan hantu itu mengikutinya, mencarinya. Dia menemukan Jessica dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin mati. Hantu itu menghilang dan Jessica berlari ke pintu, ingin keluar. Dia tidak dapat membuka kunci pintu atau menembak jalan keluar. Teleponnya berdering, ayahnya menelepon. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia menyetir seperti ayahnya, tetapi bertanya mengapa dia mencoba pergi ketika ayahnya mengorbankan nyawanya untuk pekerjaan itu. Jessica meminta maaf, mengatakan dia tidak akan melakukannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa pria yang menghabisinya masih berada di gedung itu, dan bahwa dia perlu melakukan sesuatu tentang hal itu. Gelandangan itu tiba-tiba berjalan melewatinya. Jessica bertanya bagaimana dia bisa keluar dan menyuruhnya turun. Saat Jessica hendak memborgolnya, dia berubah menjadi hantu. Jessica memeriksa sel gelandangan itu, tetapi menemukannya sudah meninggal. Keluar dari radio dan sesosok hantu muncul di sampingnya. Dia melihat proyeksi para pelanggar melakukan semacam ritual di sel mereka, dan kemudian bunuh diri. Jones menoleh ke arah Jessica dan membuka kain penutupnya. Para hantu tiba-tiba berada di sampingnya, dan juga di proyeksi itu. Price juga muncul dan menembak dirinya sendiri. John hampir menangkapnya, tetapi dia menemukan foto ayahnya dan membacakan sebagian dari naskah kuno penegakan hukum. Ayahnya meneleponnya lagi dan memberitahu bahwa mereka akan datang. Dia mengatakan bahwa dia harus menghentikan mereka, apapun yang diperlukan. Beberapa pria berkerudung muncul dan dia menembak mereka. Mereka menyuruhnya datang dan menemukan mereka. Jessica mencari mereka dan berakhir di ruang bukti. Dia mendengar mereka lagi dan mengejarnya. Jessica menembak satu dan terus mengejar yang lain. Dia mengeluarkan yang lain dan melumpuhkan yang lain. John mulai berbicara tentang iblis dan dia juga menembak yang itu. Tiba-tiba, dia juga tertembak.
Cohen muncul di belakangnya dengan senjatanya yang diarahkan padanya. Dia berbalik dan melihat bahwa pria yang dia habisi adalah dari perusahaan pembuangan limbah. Peristiwa sebenarnya terjadi dalam kilas balik. Jessica tidak dapat mempercayainya. Dia telah menghabisi semua orang dari perusahaan yang seharusnya datang dan mengurus bukti. Cohen memanggil situasi, sementara Jessica menyanyikan lagu pembayaran, yang membuat 3 hantu pembayaran muncul dan membawanya. Film pun selesai, benar-benar ending yang begitu membagongkan.